Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa shalli wa sallimu ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jemaah yang mulia, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Dan engkau sesungguhnya ya Muhammad berada di atas akhlak yang mulia. Khuluqin azim bermakna akhlak yang dahsyat. Satu hari pernah ketika Rasulullah wafat, wajarlah kalau kita lihat kita pernah hidup sezaman dengan seorang tokoh misalnya, dan kita sangat terpesona, terikat secara fisik dan batin kepadanya. Ketika dia meninggalkan kita, kita pasti mencari sesuatu yang istimewa. Apakah melalui proses dialog, seminar, apapun namanya itu, sampai kemudian kita meresumikan bahwa tokoh kita ini punya kelebihan A, B, C, D dan sebagainya. Hal ini juga terjadi pada sahabat Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah wafat, mereka berkumpul dan mendiskusikan itu, tapi tidak tuntas. Maka mereka menemukan atau menjumpai Ali bin Abi Thalib dengan pertimbangan ini orang sudah tinggal bersama Nabi bahkan sejak Nabi sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Jadi recommended lah. Kalau Abu Bakar itu tidak serumah, memang berkawan tapi nggak serumah, jadi nggak banyak tahu. Ali dia tinggal di rumahnya bahkan dari masa usia 7 tahun. Jadi sangat layak. Mereka bertanya, apa yang hebat dari Nabi akhlaknya? Ali tak bisa jawab, hanya bacakan ayatnya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau memiliki akhlak yang luhur. Jadi azim ini bisa dimaknakan juga menakjubkan. Azim membuat kita kecil. Jadi ada orang yang enggak usah kita ngomong sama dia, kalau ngelihat kita misalnya ngelingok dia aja kita jadi jeri. Apa yang membuat kita jeri? Rasa atau sikap atau akhlak dia yang luar biasa itu. Kita merasa kecil di hadapannya, maksud saya. Tapi ternyata tentu saja jawaban ini menjadi tidak jelas. Kata azim itu abstrak, normatif, nggak bisa kalaupun kita mau ikut kira-kira, kalaupun kita mau nyontoh, cemana ini caranya, nggak dapat, kiatnya nggak ketemu. Jadi apa yang disampaikan Ali hanya heart experience, perasaan, hatinya, ungkapan batin. Pokoknya cantik lah. Nah, cemana mau kalau cuma pokoknya cantik lah itu narasinya cuma berita doang gitu. Maka mereka pergi kepada narasumber kedua, yaitu istri Nabi, tergolong istri yang paling dicintai setelah wafatnya Khadijah, dan bahkan Nabi SAW wafat di pangkuan istrinya ini, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Terus mereka tanya, Aisyah jawabannya jitu gitu. Karena jadi Aisyah, kalau Ali menjawab dengan Al-Quran, Aisyah tidak. Dia langsung jawab, karena khuluquhul Quran. Itu dimulai dari pertanyaan. Kalian baca Quran? Ya. Kalian beriman kepada Quran? Ya. Nah, kalian mau tahu akhlak Nabi? Ya. Kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi itu Quran. Jadi kalau kalian mau seperti Nabi, tuh warisannya tinggal. Ikutin aja itu. Jadi tinggal meng-on-kan dalam diri kita, tinggal mengaktifasi. Kalau bahasa yang keren dalam dunia motivasi, aktifasi saja Quran dalam diri kita. Insya Allah kita akan ikutin jejak dia. Gitu. Nah, persoalannya sekarang, yang ini tadi saya coba browsing, cari di beberapa toko online, belum saya ketemu ini buku. Saya lupa ini, tapi saya kelihatannya sedikit yakin saya beli ini di Jakarta. Ya bapak-bapak yang masih punya akses ke Jakarta, ini buku wajib milik kalau menurut saya. Ya, judulnya Ensiklopedia Akhlak Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Buku ini memang tidak detail menceritakan akhlak dari sisi sejarah, tapi lebih kepada misalnya ikhlas. Apa itu ikhlas, bagaimana ikhlas dan sebagainya, kemudian dikaitkan dengan perilaku-perilaku yang pernah hidup. Jadi ada sekian item akhlak positif yang ini bagi kalau kita orang-orang pendidikan ini
maka saya bilang ini wajib minum. Gitu. Tadi saya mau coba kasih tahu, kalau Medan udah keliling saya nggak dapat, karena kemarin ada orang cari. Nah jadi tadi saya semalam saya tanya, yuk ngaji, tapi ini saya insya Allah komitmen. Walaupun pengajian kita tidak dengan saya rutin, tapi saya datang insya Allah akan membekali diri dengan pelajaran dari buku ini supaya kita bisa runtuh. Ya, yang pertama kita akan diskusikan adalah apa itu akhlak. Jadi kalau bicara akhlak kita nggak bisa ujuk-ujuk ada orang buat baik sama kita bagus sekali akhlak. Enggak, akhlak itu tidak ujuk-ujuk. Dia tidak spontan, dia tidak putus-putus. Ya, akhlak itu adalah aksi atau perilaku yang sudah kukuh, sudah konsisten, sudah duduk, sudah stay di situ, dan itu muncul dari proses pembiasaan demi pembiasaan, dari satu pengetahuan yang kita meyakininya. Itu baru cerita akhlak. Saya ulang sekali lagi, aksi atau perbuatan yang kita stay di situ. Pak Anu mana ya? Jam segini kenapa? Oh Pak, kalau jam segini Pak Anu nggak bisa dicari di sini Pak. Carinya di musola. Itu yang dimaksud itu. Dia sudah stay di situ, dia sudah rutin, tidak putus-putus, tidak sekali-sekali. Dan itu dilakukannya karena dia tahu dan sadar mau melakukan itu. Itu namanya akhlak. Apa namanya itu? Service, customer service. Kan nggak ada yang mukanya merengut. Apapun ceritanya dia akan tersenyum. Tapi pertanyaan, itu akhlaknya enggak? Baru kita bilang, bagus sekali customer service, orangnya bagus. Ternyata kau belum tahu di rumah dia kayak mana. Itu senyum-senyum jualannya itu, karena kerjanya itu senyum. Kalau nggak kerja nggak senyum itu. Nah coba bayangin. Jadi kalau mau kita bilang akhlak, dia sudah datang dari ide. Kalau bahasa filsafatnya, idenya sudah jelas. Dan ide ini diyakininya gitu. Dia sudah meyakini ide ini, dan kemudian ini di aplikasinya atau diterapkannya, dan itu berkesinambungan. Ada orang yang begitu azan, apapun pekerjaan dia berhenti. Itu sudah jadi akhlak namanya. Dan pertanyaannya bisa dirusak, bisa dirubah itu. Merubahnya bagaimana? Dengan proses pembiasaan pula. Teroris Muslim itu kan pertama hantunya itu, untuk nakut-nakutin. Tapi belakangan yang bilang pun jadi ketakutan sendiri gitu. Karena ternyata faktanya muncul terus. Walaupun fakta yang muncul ini kadang dari proses pencitraan, pemberitaan negatif dan macam-macam. Cuma terakhir dia jadi percaya, kayaknya memang ada yang kau bilang ini. Itulah yang terjadi. Ya, jadi ketika dia jadi, maka muncullah, maka kalau kita di ujung sana menyebutnya dengan akhlak, ada orang ketika dia membentuk menjadi satu perilaku masyarakat disebutlah dia dengan budaya. Gitu. Maka ada istilah budaya kerja. Kenapa customer service harus tersenyum? Karena itu bahagian dari budaya kerja, bukan akhlak dia itu. Kalau mau bilang dia orang baik, nggak di situ ceritanya. Biasanya kalau kita mau bilang dia orang baik, kita pasti akan melihat ada inovasi pula dari dia. Ada aksi-aksi di mana di situ kelihatan bukan dari sesuatu yang disampaikan kepada dia, tapi betul-betul dari proses yang datang dari progres pengetahuan dia sendiri. Sehingga biasanya kalau dia cerita akhlak dari ide yang dia yakinin, itu jauh lebih menyentuh dan tidak dibuat-buat. Sehingga ada orang supel, kita bilang itu nggak dibuat-buat, memang datang dari dalam gitu. Nah ini yang mau kita diskusikan. Nabi SAW bicara akhlak, itulah dia. Kalau bicara pemaaf, nah ini pula saya jadi korban sinetron juga ini belakangan. Jadi ada beberapa hari saya jarang keluar kalau siang. Tonton saya lah cerita. Pertama sih nggak mau saya. Rupanya saya tanya, loh istri saya punya kebiasaan baru, nonton sinetron di ANTV. Saya bilang dengar ya nonton sinetron. Rupanya saya ikut jadi korban setelah duduk nemenin Pak. Itu sinetron jam 1:30 siang. Tapki. Bagi yang nggak pernah nonton, filosofinya sederhana saja. Lawan kejahatan dengan kebaikan, dan jangan pernah mencoba satu kali pun melawannya dengan kejahatan yang sama. Kenapa? Tidak ada kejahatan kecuali dia akan hancur dengan kebaikan selama apapun. Sehingga bagaimanapun penderitaan yang dialaminya, dia tetap berada, stay pada posisi kesabarannya. Ini yang saya bilang tadi, akhlaknya muncul dari prinsip yang diyakini.
Nah, yang mau kita pelajari itu adalah bagaimana kita bicara tentang perilaku yang dia berisikan muatan nilai-nilai dari prinsip yang kita yakini. Ada berapa yang sudah kita koleksi? Sudahkah kita berakhlak jujur? Saya khawatir belum. Kalau sudah, tembus lampu merah, prit, berhenti. Apa nggak nampak lampu merah? Enggak Pak, betul Pak, demi Tuhan Pak. Satu. Kemudian, Pak, jatuh dompet orang, lihat isinya cuma 2.000. Pak, dompetnya jatuh. Ya Allah, makasih Pak. Ya Allah, jujur kali Bapak ini. Benar kan? Saya mau bilang bahwa ketika jujur itu menjadi nilai yang kita yakini, maka kita tidak mau diganggu, walaupun rangsangan untuk mengganggu itu dengan kalimat udahlah, aman lah pokoknya, tenang aja, gak apa-apa, saya lah yang nutupin, saya nanggung, udah buat aja, ambil aja. Tapi karena saya orang jujur dan saya meyakini menjadi orang jujur itu nilainya bukan ini, bukan duit ini, bukan pemberian ini, tapi Allah yang kasih, maka saya bilang mohon maaf, saya bukan tidak mau. Itu yang saya maksud akhlak. Kalau kelas kita kayaknya dibalik-balik pun belum nampak ini yang mana yang udah kita koleksi. Tepat waktu. Sudah kita, kalau datang kerja tepat waktu itu mudahnya untuk merekam sebab, rekam jejaknya dari mana. Tapi tepat waktu menjadi sifat kita di semua keadaan. Sehingga kalau kita tidak tepat waktu, kita menjadi orang yang sangat menyesal sekali. Dan siapa orang yang disebut tepat waktu? Kalau Hasanul Banna bilang tepat waktu itu kalau acara kita sepakatnya jam 5:30. Jam 5. Saya datangnya jam 3:30. Itu tepat waktu enggak? Tidak. Saya tergolong orang yang tidak mampu mengatur waktu. Yang mana yang dimaksud dengan tepat waktu? 5 minutes before minimal. 5 menit sebelum acara dimulai saya sudah nyampe. Itu tepat waktu. Atau after, 5 minutes after. Tapi kalau setengah jam kayak saya ini, bukan setengah jam lagi ini sudah, ya, saya ini sudah molor 1 jam. Kalau beralasan, saya bisa beralasan. Macet, traffic jam, macam-macam, saya bisa jadikan dalil. Walaupun memang harus saya kuatkan sedikit, memang Medan kelihatannya kalau dalam pandangan saya 3 bulan terakhir Pak, sudah nggak nyaman ini di Medan ini. Nggak ada jalan kayaknya yang bisa diakses dengan mudah. Nyaris semua jalan aksesnya itu kalau sudah jam kantor, jam istirahat, pokoknya jam kantor lah itu, jam datang, jam istirahat, jam pulang. Yang saya lewati jalur neraka istilahnya kemarin. Nah, tapi kalau saya datang tidak ada alasan, atau kemudian dalam ketika saya datang terlambat, saya bicara kalimat saya, waduh, mohon maaf, saya terlambat, macet di jalan. Padahal tadi keluar rumah juga sengaja lambat misalnya. Itu kan saya tidak punya akhlak jujur. Jadi secara sederhana saya sudah bisa, mohon maaf ya, menyatakan bahwa dulu kalau mau bicara akhlak itu. Maka ketika Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kana khuluquhul Quran, itu artinya dia bilang kau baca saja Quran, itu sudah menjadi kebutuhan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia lahirkan semua sifat-sifat luar biasa itu. Ayo coba cari ada berapa akhlak yang dibicarakan Quran. Sudah ada sama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sempurna. Itulah kenapa dia tidak bisa marah pada posisi yang dia tidak boleh marah. Atau dia punya kehebatan, atau punya kekuasaan, punya kemungkinan untuk marah, tapi dia belum mau marah. Ada titik-titik kapan dia harus marah. Dan dia orangnya sangat pemaaf. Masya Allah. Ini enak kalau sudah dapat dari sini kita. Artinya itu akhlak muncul ketika nilai-nilai itu betul-betul bukan sekedar diterima, diketahui, tapi memang diyakininya. Seorang sales marketing sebuah perusahaan asuransi, setelah saya ceramah panjang, satu hari dia tanya sama saya, Pak Ustadz, bisa nggak kasih sama saya kiat sukses supaya dalam dagang atau dalam menjual produk saya bisa sukses? Saya tanya balik sama dia, menurutmu sholat itu kiat sukses nggak?
Kalau kau tepat waktu sholat, kau sholat dalam jamaah, kau berada di komunitas orang-orang yang sholat, itu kiat sukses enggak? Kalau tidak, maka kau tidak akan memasukkan itu dalam daftar yang untuk bagaimana kau mengupgrade dirimu. Di Indonesia, di negeri kita, kalau kita bicara moral, kita sepertinya masih malu-malu kucing untuk menyertakan agama ke dalamnya. Mohon maaf Bapak-bapak, ini kan ada hubungan dengan perusahaan BUMN kita. Kemudian kita sana ini. Saya mau bilang, sedikit sekali perusahaan-perusahaan yang memasukkan unsur spiritualitas, dalam hal ini agama, sebagai salah satu yang memang disediakan divisinya secara khusus untuk kemudian orang digodok dengan nilai-nilai itu. Sedikit sekali. Kenapa sedikit? Jawabannya karena kita belum anggap moralitas agama itu salah satu kiat sukses dalam hidup kita. Padahal kalau mau jualan, kita bicara jujur loh, kita bicara disiplin loh, kita bicara amanah, kita bicara tanggung jawab. Tapi kenapa itu kita jauhkan dari bahasa agama? Padahal bahasa itu sangat kental dalam nilai-nilai agama. Itu yang kalau saya bilang big question. Jadi saya berpikir negara ini, menurut saya kira kalau kita bicara makmur sejahtera, barometernya apa? Indikatornya apa? Ekonomi. Jadi indeks pertumbuhan ekonomi. Kok ke situ? Coba pergi ke negara-negara maju dan cobalah bicara tentang apa indeks kemakmuran yang mereka hidupkan. Ternyata negara-negara dengan urutan tinggi itu memasukkan moralitas dalam daftar indeks kesejahteraan di negeri itu, di mana perlakuan terhadap orang tua, perlakuan terhadap tunawisma, perlakuan terhadap pengangguran, perlakuan terhadap binatang, tumbuhan, itu bicara moral semua itu. Dan itu masuk dalam daftar yang akhirnya membuat negara itu pun akhirnya minus kalau bicara korupsi. Jadi kenapa korupsi demikian luar biasa di negeri kita? Jangan tuduh orang. Coba tengok dulu kita. Mungkin kita adalah penyumbang dari sistem atau budaya yang muncul di negeri kita yang tidak benar ini. Karena penyakit kita, karena seringkali acara TV kita membentuk moral komentator. Check and recheck, apa lagi? Silet, macam-macam lah itu. Itu kan semua memposisikan kita untuk sebagai komentator. Apalagi bola, masya Allah. Ya, bola kita nggak pernah ikut Piala Dunia, tapi komentator kita dahsyat. Gitu. Nah, ketika posisinya seperti ini, bagaimana dengan artinya kita stay in your apa istilahnya, desk or job or apapun itu namanya, duduklah dengan nyaman di kursimu dan silahkan berkomentar atas semua keadaan dan peristiwa. Indonesia adalah negara misalnya dengan kita sekarang sangat tidak pemaaf. Sudah masuk maghrib? Sudah? Oke, kita cut dulu. Insya Allah nanti kita lanjut pada maghrib. Itu pun kalau bapak ibu-ibu mau dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sekarang kita melanjut tentang definisi akhlak. Kita sudah menjabarkan pendahuluannya. Apa itu akhlak? Dia merupakan kata plural atau jamak dari khuluq yang digunakan untuk mengistilahkan karakter atau tabiat. Ya, jadi kalau kita kaji dalam pendekatan filsafat, tabiat itu tidak bisa dirubah. Tapi dia jadi modal atau potensi yang kemudian dia bisa dibenahi dalam makna bisa dipakai. Ya, artinya potensi-potensi ini sudah ada, seperti puzzle, tinggal meletakkan dia di mana. Atau seperti rumah, ada kursi, ada meja, ada lemari. Nah, lemari layak di mana, kursi layak di mana, meja layak di mana. Nah, itu dia. Jadi kalau tabiat itu dia sifat dasar yang dibawa. Jadi ada orang bilang karena faktor genitas atau apa, wallahu alam. Tapi yang pasti salah satu unsur yang diyakini ada sebab-sebab genitas. Tapi kalau karakter, dia cenderung katanya bisa dirubah. Dan inilah dia yang dimaksud dengan akhlak itu. Ya, jadi tidak ada orang, jadi semua manusia pemarah dan peramah itu bisa dididik menjadi orang jujur. Kira-kira begitu. Jadi kita siapkan komponen cerita akhlaknya. Nah, dari posisi itu nanti baru kita bincang. Tidak ada cerita, aku nggak mungkin. Sama seperti ada orang yang merasa diri dia adalah pelupa, sementara ada orang yang ternyata diyakini adalah orang yang pengingat atau mudah ingat.
itu sama-sama bisa dididik untuk bisa baca Quran atau bisa menghafal Quran. Nah, persoalannya tinggal bagaimana membangun atau apa langkah-langkah dalam melakukan proses pendidikan itu. Ar-Raghib mengatakan pada dasarnya kata al-khalqu, al-khuluq dan khuluq memiliki makna yang sama. Namun al-khalqu lebih khusus untuk bentuk yang dapat dilacak panca indera, sedangkan khuluq dikhususkan untuk kekuatan dan tabiat yang bisa ditangkap oleh mata hati. Jadi khuluq dia lebih kepada tabiat hati. Ya. Akhlak mulia dalam ayat surat Al-Qalam ayat 4 yang sudah saya baca tadi waktu mendahulukan pengajian kita, itu dinyatakan oleh Tabari bermakna tata krama, wa innaka la'ala khuluqin azim. Jadi lebih khuluqin azim dia maknanya kepada tata krama yang tinggi, tata krama Qur'ani yang telah ditanamkan. Nah, ini uniknya, ada orang yang dia tidak perlu belajar. Jadi dia nggak perlu belajar, tapi dia bisa. Jadi dia bisa atau dia sudah punya. Jadi ada orang yang satu keluarga itu, waduh baiknya luar biasa. Nggak anak-anak yang kecil-kecilnya juga begitu, kira-kira begitu. Nah ini ada orang yang memang dikasih Allah sifat itu langsung sama dia, sehingga dia menjadi orang yang sangat santun, dia lembut. Kalau tanya di mana belajarnya, enggak, orang tuanya juga enggak terlalu ngajarin repot-repot apa dalam-dalam amat gitu. Nah, kita menemukan orang seperti ini. Nah, inilah yang dimaksud tadi yang Allah kasih anugerah sama dia, sehingga dia punya sifat itu. Ya, Mujahid mengatakan hal yang serupa bahwa khuluqin azim itu beragama yang agung. Nah, ini kalau definisi Mujahid. Kemudian Imam Junaid menerangkan bahwa akhlak Rasulullah seperti dikatakan amat terpuji karena beliau mengedepankan ajaran Allah. Jadi pujian terhadap akhlak Nabi karena yang menjadi apa istilahnya basis dasar akhlak itu adalah sistem ajaran agama Islam itu sendiri. Dan inilah kalau mau dibilang satu-satunya Nabi dan Rasul yang komplit. Perilakunya itu kita bisa lihat dan kita bisa baca, bisa dengar sampai sekarang, dan itu berbasis Quran dan hadis Nabi SAW. Ya, ada juga ulama yang berpendapat bahwa akhlak Rasul dikatakan terpuji karena beliau memiliki potensi semua budi pekerti yang baik. Seperti Nabi mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Imam Mawardi menceritakan wa innaka la'ala khuluqin azim, itu maknanya 3. Pertama, adab yang diagungkan Quran. Nah, kelemahan kita sekarang kalau kita mau bilang akhlak Qurani, kita juga nggak tahu Quran. Ya, tapi saya baca Quran Pak Ustaz. Ya, baca Quran, tapi kau tahu nggak? Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Akhlak apa yang bisa keluar dari situ? Kita karena nggak baca, nggak belajar, akhirnya kita tidak tahu. Kita cuma tahu oh itu dibaca kalau kita ketemu jin. Padahal dasar-dasar hidup sukses, kiat hidup sukses itu ada di situ. Ya. Kedua, ini la'ala khuluqin azim maksudnya kepada agama kata Imam Mawardi. Baru yang ketiga maksudnya adalah budi pekerti yang luhur. Inilah yang lebih mendekati makna ayat itu. Ketahuilah bahwa komponen utama agama Islam adalah akhlak. Jika seorang memiliki akhlak yang lebih baik daripada akhlakmu, berarti dia lebih tinggi derajatnya darimu dalam hal agama. Nah, jadi kata kunci kalau kita mau melok seseorang itu tengok akhlaknya, jangan tengok ilmunya. Ada enggak? Ini sekarang contoh, sekarang heboh nih. TV kita kayaknya berita yang very hot news adalah kematian Mirna. Sehingga kalau dibilang apa berita yang paling banyak menyita live pemberitaan TV-TV bergengsi dari sudut pemberitaan, saya mau tanya dulu, ini akhlak ceritanya apa sebenarnya? Apa yang persoalan bangsa ini? Persoalan negara secara prinsip. Ya kalau nggak diberitakan live itu merupakan menjadi pemerintah atau televisi melanggar konstitusi. Nah, saya tidak sedang bicara politik, saya bicara dari sudut melihat akhlaknya. Ini akhlaknya apa gitu, ya. Jadi kalau kita mau memperhatikan di sini bahwa kita harus lock, ini kayaknya berat. Oh dia profesor. Tadi saya sempat lihat satu video ceramah Ustadz Syafiq Basalamah, ya tokoh yang banyak saya lihat di YouTube, ceramah-ceramahnya bagus. Ya, dia menceritakan bagaimana ada seorang doktor dari sebuah universitas negeri Islam
kemudian membicara bahwa semua agama sama dan punya hak masuk ke surga dengan sama. Ketika dia protes, si dokter untuk pertanyaan pertama sama dia apa? Anda gelarnya apa? Artinya mau merendahkan lah gitu. Kok berani protes saya? Nah ini kalau kita mau view-nya, kita mau lihat ini view dari sudut akhlak. Ini orang ngukur orang bukan dari akhlak, tapi lebih dari gelar kesarjanaan. Gitu. Nah ini bahaya. Sekarang zaman kita udah kayak begitu itu. Cenderung mengukur orang gelar sarjana, tapi akhlaknya apa? Baru kita bisa kagum lihat orang sebenarnya adalah orang yang tidak putus salat qiyamul lail, tidak putus hubungan setiap hari dari Al-Quran. Dia orang yang menjaga kepribadian luhur agama. Nah ini baru benar. Tapi malangnya itu nggak jadi ukuran berat sama kita. Maaf cakap sekarang kita ngurus masjid saja, itu banyak pengurus itu, dari sebegitu banyak pengurus, kalau indikatornya rajin ke masjid itu bisa drop out semua, itu pengurus harus di lab group. Jadi nggak bisa lagi jadi BKM. Kenapa? Karena ternyata BKM jarang masuk masjid. Nah, berapa banyak itu? Kalau kita buat, nah ini bahaya. Padahal harusnya begitu. Siapa yang? Ya cuman lah Pak. Orang ngurusin masjid nggak pernah ke masjid. Bicara apa dia nanti? Dia hanya bicara dari luar, tak nyaman lagi aku lihat masjid kita ini. Jadi bagaimana? Kita buatlah tamannya. Kita buatlah supaya orang enak dan bisa foto-foto di situ. Jadi masjid semangatnya bangun untuk foto-foto. Jadi ada seorang ustadz datang satu daerah, saya tidak usah bilang di mana. Jadi begitu nyampe di daerah itu dia silaturahim ke satu masjid. Apa kata BKM waktu itu? Ustadz, silakan naik ke atas menara, Anda bisa melihat kota Siantar dari menara ini. Jadi rupanya itu waktu itu zamannya sudah jauh ini. Di Pematang Siantar itulah masjid yang tertinggi menaranya. Ustadznya bilang, saya kemarin bukan mau lihat kota Siantar dari menara, saya mau sholat. Habis sholat saya mau dakwah, kalau Bapak kasih sempat saya dakwah, saya dakwah. Jadi semangatnya apa gitu. Jadi kalau kita melihat orang, sebenarnya yang harus kita lihat itu akhlak di luar, bukan yang lain. Cuma malangnya sekarang kan sudah terbalik gitu. Ya. Baik. Jika seorang memiliki akhlak yang lebih baik daripada akhlakmu, nah ini bahasanya, berarti dia lebih tinggi derajatnya darimu dalam hal agama. Akhlak yang baik terdiri dari 4 pondasi. Pertama, kesabaran, keberanian, keadilan, dan kesucian. Inilah akhlak dasar yang harus dimiliki. Kesabaran, ya, kemudian keberanian, syaja'ah, dan kemudian keadilan, dan keempat adalah kesucian. Ini akan saling menyeru akhlak sehingga dapat membawa sang pemilik akhlak untuk menerapkan akhlak yang lain. Kesabaran itu kena kita fokus pada tujuan dan kena tahu tujuan, maka kita bisa sabar. Kalau nggak tahu tujuan, nggak ada orang sabar di situ. Dan kesabaran itu bukan diam. Nah, itu nanti banyak motivasi, inovasi, macam-macam. Ya. Dengan kesabaran, misalnya seorang dapat melatih diri untuk ditempa menahan emosi, menyingkirkan bahaya, bersikap waspada, hati-hati, lemah lembut, santun, tidak tergesa-gesa, dan sembrono. Disebutkan juga bahwa sikap tidak berlebihan dalam segala hal merupakan asas dari keempat akhlak mulia itu. Nah, itu yang harus kita pahami. Oke Bapak-bapak, insya Allah ini kita lanjut jika ada rezeki di waktu yang lain. Saya merasa ini terasa singkat karena udah bagi 2 ini. Jadi waktunya karena udah bagi 2. Kalau yang dari pertama habis maghrib tadi singkat kali ini. Kalau dihitung paling baru berapa menit ini? Sekitar 28 menit dari yang tadi. Setengah jam lah. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada pertanyaan nanti kita diskusikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.